Sekarang kita mau siap-siap dengerin firman Tuhan. Tapi kakak punya peraturan. Saat mendengarkan firman, saat nyanyi. Yuk adik-adik, peraturan yang pertama. Nah, kalau mau mulai, adik-adik harus berpakaian rapi. Nah, kalau pakaian rapi berarti adik-adik udah mandi dong. Jangan lupa sikat gigi ya. Nanti pas lagi nyanyi, wah ada aroma-aroma. Kalau sampai adik-adik nggak sikat gigi, malu dong. Nah, terus, kedua, jaga sikap. Nah, adik-adik, kalau lagi nyanyi, kakak-kakaknya lagi bilang, ayo kita nyanyi. Nah, kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Loncat, kasih gerakan. Nah, kalau lagi tiga nih, saat dengerin firman Tuhan, adik-adik harus duduk yang rapi. Buka hati adik-adik, biar firman Tuhan ada dalam hati adik-adik, tumbuh juga. Yuk, kita mau siap-siap beribadah buat Tuhan Yesus. Jangan lupa ya, 3 peraturan itu. Yang pertama, berpakaian rapi. Kedua, jaga sikap. Dan saat dengerin firman Tuhan, duduk yang rapi. God bless you adik-adik. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, kembali kita bertemu di dalam pelayanan Sekolah Minggu Rayon 5. Bulan ini yang akan melayani adalah kakak-kakakmu yang dari Sekolah Minggu Horizon, Sekolah Minggu Duta Permai, dan Sekolah Minggu dari Bali. Semoga adik-adik tetap sukacita, tetap semangat di dalam beribadah sekalipun masih dalam kondisi pandemi dan kita mengadakan ibadahnya lewat online. Tetap sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Saya Uncle Agus. Saya Uncle Wilson. Tahun ini adalah tahun integritas. Apa itu integritas? Apa ya kak? Mau tahu? Mau tahu dong. Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita ucapkan? Apa yang timbul dalam hati? Apa yang kita lakukan? Harus sama. Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi nih sama kita ya. Benar kak, benar. Iya. Tapi Kak Kara meskipun kita udah ketemu adik-adik 2 minggu lalu, aku pengen nanya tetap nih Kak, kabar mereka gimana sih di rumah? Kak Kara tanyain dong. Oke, aku tanyain adik-adik di rumah apa kabarnya? Aduh, nggak ada yang jawab sih Kak. Kayaknya masih pada tidur deh Kak. Masih pada tidur? Iya. Udah jam 10 loh ini Kak. Aduh, bangunin deh, Bangunin yuk adik-adik, coba aku tanya lagi ya. Ya, Adik-adik oke, apa kabarnya? Luar biasa. Wah, ada yang jawab Kak. Udah pada bangun ya berarti Iya. ya. Harusnya udah pada mandi juga sih Kak. Nah, berarti kalau adik-adik udah siap, berarti udah tahu dong kita mau ngapain sekarang ya Kak. Betul. Kita mau ibadah adik-adik. Nah, adik-adik jangan lupa pakai baju yang rapi, adik-adik duduk yang manis karena kita hari ini akan memuji dan memuliakan nama Tuhan ya Kak. Betul Kak. Yuk adik-adik, kita langsung saja kita berdoa sebelum kita mulai ibadah hari ini. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, bersikap doa yang bagus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik telah menyertai adik-adik Tuhan dari tadi malam hingga pagi ini. Tuhan, sebentar adik-adik di rumah akan mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati sertai adik-adik, pimpin dengan Roh Kudus-Mu, supaya adik-adik dapat duduk diam dan tenang Tuhan Yesus, dan dapat mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aduh. Kak Karen. Ya. Hari ini kita mau nyanyi apa ya Kak? Hari ini kita mau nyanyi Allah Sanggup Kak. Wah, bener kan cuma Tuhan Yesus yang sanggup untuk melakukan segala perkara di hidup kita ya Kak. Lagi merasa sedih, adik-adik merasa lagi bete ya Kak. Iya. Allah sanggup, Tuhan Yesus sanggup ya Kak. Betul, Tuhan adik-adik di rumah tapi berdiri dulu dong. Berdiri dulu ya. Kita mau memuji, kita mau banyak gerak ya Kak. Iya, soalnya. betul. Jadi adik-adik berdiri, kasih jarak samping kiri kanan ya, karena kita mau banyak gerak hari ini. Oke adik-adik. Ayo kita langsung nyanyiin aja Siap ya Kak lagunya ya Kak. Oke. Tepuk tangan ya adik-adik. Ya. Apa yang tak
Oh ya Kak, kita ada satu lagu lagi nih. Apa tuh Kak? Tapi sebelumnya aku mau tanya adik-adik hari ini seneng gak sih? Aku sih seneng banget. Seneng banget lah ya Kak, Iya. kita semangat buat ibadah. Kita mau nyanyiin lagu juga Kak, judulnya Hari Ini Kurasa Bahagia. Wah, pas banget ya Kak. Iya, tapi adik-adik di rumah nyanyinya mesti sambil senyum lah, masa nyanyinya Iya. bete-bete. Bener banget. Kan? Oke, langsung kita nyanyiin aja nih Kak lagunya Oke, Kak. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk samping kanan kirinya ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk lagi adik-adik. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyi lagu ini dari awal ya adik-adik. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk samping kiri kanannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Tiada yang dapat memisahkan kita. Seru banget ya Kakak Seru Ruang. banget Kak. Ih, berarti adik-adik beneran seneng nih Kak hari ini. Bahagia hari ini adik-adik ya. Oke, adik-adik di rumah boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau sembah Tuhan dulu ya Kak ya. Betul banget, Kak. Adik-adik disiapin hatinya, duduk yang manis. Kita mau sama-sama angkat lagu pujian ini. Adik-adik fokus ya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harapan. Adik-adik kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya.
adik-adik dengan hati yang lebih sungguh kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menolongku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Sekali lagi katakan, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menolongku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Kita sembah Tuhan adik-adik. Kau Tuhan yang sanggup. Haleluya. Kau Allah yang baik. Haleluya Tuhan. Kau selalu menopangku. Kau selalu menolongku. Kau Allah yang sanggup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Kau sungguh baik. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menolongku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau kami masih diizinkan untuk kami bisa memuji, memuliakan dan menyembah nama-Mu Tuhan, biarlah apa yang tadi kami nyanyikan, pujian-pujian kami, biarlah itu semua bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap adik-adik yang di rumah. Biarlah Tuhan berkati mereka, Tuhan terus berikan mereka kesehatan, Tuhan lindungi mereka dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan, terutama untuk adik-adik yang masih sekolah, mereka yang menjalankan sekolah online ataupun yang sudah masuk sekolah, biarlah Tuhan berikan mereka kepintaran, kecerdasan supaya mereka bisa mengikuti setiap pelajaran di sekolah mereka dengan baik. Tuhan berkati juga untuk mama papa mereka, baik yang bekerja di rumah ataupun bekerja di luar. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan lindungi kemanapun mereka pergi, biarkan dijauhkan dari setiap sakit penyakit dan segala macam virus. Tuhan berkati juga sebentar adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati supaya apa yang disampaikan ini bisa adik-adik jadikan rema di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik. Cerita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22, yaitu tentang Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agung. Hari ini kita mau belajar tentang menjadi saksi, dan Tuhan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi. Cerita ini berawal dari seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Dia duduk di depan gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Dia datang setiap hari untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Saat dia melihat Petrus dan Yohanes,
Dia berharap Petrus dan Yohanes memberikan sesuatu buat dia. Tapi Petrus berkata kepada orang ini, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Dia berjalan, dia melompat, dia memuji-muji Allah. Saat itu banyak orang yang melihat peristiwa itu. Bahkan orang-orang Saduki, imam-imam bait Allah juga tahu tentang hal itu. Mereka marah karena orang Petrus dan Yohanes bicara kepada banyak orang. Tiba-tiba tuh semakin banyak orang yang menjadi percaya. Dan akhirnya adik-adik mereka membawa Petrus dan Yohanes. Mereka ditangkap, dimasukkan ke dalam tahanan karena hari itu saat itu sedang malam. Dan saat itu juga adik-adik keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi datang serta tua-tua, ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem, dan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan berbagai macam pertanyaan. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu?" Maka Petrus berkata, menjawab dengan penuh Roh Kudus, dia bilang, "Hai pemimpin-pemimpin, umat-umat tua-tua, jika kami sekarang ini harus diperiksa karena satu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dari manakah kuasa itu disembuhkan, maka ketahuilah bahwa kamu sekalian oleh umat orang Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu yang telah kamu salibkan tetapi dibangkitkan di antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini dapat berdiri dan sehat di hadapan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya dapat diselamatkan. Lalu saat sidang itu orang-orang menjadi terheran atas kesaksian dan keberanian yang Petrus dan Yohanes beritakan. Lalu mereka melihat orang yang sudah disembuhkan itu. Mereka tidak dapat membantahnya, mereka tidak dapat berkata-katanya, dan mereka meminta supaya Petrus dan Yohanes meninggalkan ruangan. Saat itu juga mereka akhirnya disuruh masuk kembali, dan mereka diperintahkan untuk tidak mengajar atau berbicara tentang Yesus lagi. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang kami dengar." Maka mereka pun menjadi bingung dan melepaskan mereka, karena tidak ada hukuman yang dapat menghukum mereka, karena makin banyak orang yang percaya dan memuliakan Allah untuk apa yang terjadi. Karena orang yang disembuhkan ini umurnya aja udah lebih dari 40 tahun dan akhirnya dia disembuhkan. Jadi adik-adik saat itu juga mereka pun melepaskan Petrus dan Yohanes. Halo adik-adik, perkenalkan, nama kakak Nova. Adik-adik boleh panggil Kak Nova. Kak Nova mengajar di Philadelphia Horizon. Salam kenal ya adik-adik semua. Tadi adik-adik udah lihat, udah nonton tentang cerita tentang Petrus dan Yohanes. Kita belajar hari ini tentang menjadi saksi, dan kita terima kuasa untuk menjadi saksi. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik bilang gini, "Aduh Kak, mulai dari mana sih kalau mau menjadi saksi itu? Kak, aku gak bisa, aku tuh pemalu, aku gak berani ngomong, aku tuh takut kalau ngomong sama orang lain." Nah, adik-adik, Kak Nova mau ingetin nih, mungkin kakak-kakak sekolah minggu juga udah pernah bilang sama adik-adik tentang ayat ini, tapi Kak Nova mau ingetin lagi. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, "Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Nah adik-adik, jadi kuncinya, rahasianya cuma Roh Kudus. Ayo semua adik-adik bilang sama Kak Nova, Roh Kudus. Ih, pintar semua. Jadi adik-adik, sama Petrus dan Yohanes pun mungkin gak bisa menjawab
sedemikian rupa saat di sidang tadi yang cerita kita dengar, kita lihat. Tapi saat itu Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia menerima kuasa untuk boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Petrus dan Yohanes. Bahkan orang-orang terbingung-bingung, terbengong-bengong. Hebat banget mereka bisa menjawabnya. Tapi adik-adik, ingat gak cerita sebelumnya saat Tuhan Yesus mau disalib? Ada tuh murid Yesus yang menyangkal Yesus saking ketakutan banget. Siapa? Iya benar, Petrus. Petrus tuh takutan pada saat Yesus ditangkap, pada saat Yesus mau disalib, ditanya, kamu murid Yesus ya? Terus Petrus bilang, bukan, itu karena dia ketakutan. Dan Petrus yang sama saat di hadapan para mahkamah tua-tua ya, dia bisa jawab dan dia ditanya dengan kuasa manakah, dan dia dengan lantang dia jawab dengan kuasa Yesus Kristus. Dan itu tuh luar biasa banget loh adik-adik. Yang luar biasanya itu Tuhan Yesus, yang luar biasanya itu Roh Kudus kasih kemampuan buat Petrus untuk bisa menjawab pertanyaan dengan berani. Nah adik-adik, sama nih, Petrus yang dulu takut, tapi Petrus yang dicerita tadi adik-adik dengar, dia jadi berani. Adik-adik tahu nggak yang bikin beda apa? Nah benar, Roh Kudus. Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, sama seperti firman yang tadi kita baca bareng-bareng di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi adik-adik, yang memampukan kita, yang memberanikan kita, yang bisa kita berkata-kata, itu Roh Kudus. Jadi adik-adik harus minta sama Tuhan Yesus, minta Roh Kudus. Jadi yang pertama, gimana mau menjadi saksi? Adik-adik harus minta sama Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus supaya kita bisa berkata-kata, supaya kita dapat menyampaikan, supaya kita dapat memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, mungkin adik-adik bilang, Kak, mulai dari mana? Nah, di ayat tadi dibilang, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Yerusalem itu bicara tentang keluarga, orang-orang yang terdekat sama kita. Jadi mulai dari mana adik-adik? Mulai dari yang paling kecil dulu, yang paling dekat dulu di keluarga kita. Ngomongnya gimana, Kak? Mungkin beberapa di antara adik-adik keluarganya udah ada yang kenal sama Tuhan, tapi mungkin juga di antara adik-adik keluarganya ada yang belum kenal sama Tuhan Yesus. Nah, itu bisa adik-adik, selain kita berdoa terlebih dahulu, minta hikmat sama Tuhan harus bicara seperti apa, adik-adik juga bisa loh dengan cara menyaksikan kebaikan Tuhan. Misalnya adik-adik punya suatu doa, pergumulan, adik-adik udah lama doain, terus Tuhan jawab, adik-adik boleh cerita tuh sama keluarga adik-adik, boleh mama, papa, adik, kakak, tante, om, oma, opa, cerita, waktu itu aku berdoa, terus Tuhan jawab, Tuhan Yesus tuh baik banget, Tuhan Yesus tuh dahsyat banget. Nah adik-adik, itu udah bersaksi loh. Mulai dari yang kecil dulu, mulai dari yang dekat dulu, yaitu keluarga kita. Jadi adik-adik, saat kita udah minta nih Roh Kudus dalam hidup kita, kita diberi kuasa untuk memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Nah, tadi kan mulai dari Yerusalem, terus dibilang Yudea itu bicara tentang di sekolah kita, mungkin teman-teman kita bermain, walaupun sekarang udah nggak main di luar ya adik-adik ya, cuma main di rumah doang. Tapi kan kita kadang ketemu sama teman-teman di sekolah lewat Zoom, lewat Google Meet, atau beberapa teman-teman yang telepon-teleponan atau WhatsApp, ada grupnya. Yuk adik-adik mulai beritakan ke teman-teman kita tentang kebaikan Tuhan. Kak gimana? Oh tadi udah mulai dari kita bercerita, Tuhan jawab doa kita. Mungkin juga nanti teman-teman ada yang datengin teman-teman gini, aku lagi bingung nih, aku lagi sedih nih, aku harus gimana ya? Nah adik-adik bisa masuk tuh, adik-adik bisa mulai, mau nggak aku doain, aku berdoa ya buat kamu ya. Sama seperti Petrus dan Yohanes saat itu, saat ketemu sama orang lumpuh itu, orang lumpuh berharap, yang namanya orang minta-minta, dia berharap tuh Petrus sama Yohanes mungkin kasih makanan, kasih duit, kasih apa ya. Tapi Petrus sama Yohanes enggak loh, Petrus sama Yohanes berdoa. Terus Kanova berarti nggak boleh kasih yang makanan, kasih uang. Oh boleh juga. Tapi adik-adik juga boleh berdoa buat teman-teman kita. Misalnya teman-teman lagi ada yang sedih, adik-adik boleh bilang gini, kamu jangan sedih ya, kamu jangan takut ya, ada Tuhan bersama dengan kamu. Atau aku doain kamu ya,
Yuk kita doa bareng-bareng. Nah, adik-adik itu juga ada menjadi saksi loh. Orang akan melihat, adik-adik beda loh. Adik-adik nggak sama seperti yang lain. Terus tadi kan Yerusalem, Yudea, Samaria itu bicara tentang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ini lingkupnya lebih besar lagi. Lewat gimana nih, Kak, kalau buat orang-orang yang belum kenal sama Tuhan? Nah, adik-adik bisa pakai media sosialnya adik-adik. Mungkin adik-adik ada yang main Facebook, ada yang main Instagram, atau main game online. Nah, adik-adik juga bisa jadi saksi. Dengan cara apa? Misalnya minimal adik-adik ada yang adik-adik posting atau yang adik-adik ucapkan tentang kebaikan Tuhan. Misalnya, puji Tuhan, Tuhan tuh baik banget. Atau adik-adik bikin status gitu ya, Tuhan Yesus, ayat-ayat firman Tuhan yang begitu orang lihat, orang baca, orang jadi semangat. Nah, itu juga termasuk bersaksi ya adik-adik ya. Jadi adik-adik jangan bingung lagi mulai dari mana. Nah, mulai dari berdoa dulu. Tadi yang pertama, minta Roh Kudus turun ke atas kita, penuhi hidup kita. Nanti kita akan menerima kuasa. Dan setelah itu adik-adik berdoa yang pertama, yang kedua mulai melangkah. Melangkahnya gimana? Ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Bila bisa berbicara, bercerita, berdoa, bahkan sekarang kan lagi bisa lewat media sosial, game-game online yang kita mainin. Nah, adik-adik, jadi orang boleh lihat Yesus dalam hidup kita. Jadi orang tuh kalau ngeliat ke kita, ketemu sama kita, bilang gini, kamu beda ya. Terima kasih ya, kamu udah ingetin aku untuk berdoa. Nah, adik-adik tuh jadi saksi loh. Jadi yuk adik-adik, yuk, siapa yang di sini mau jadi saksinya Tuhan, angkat tangan. Wis, banyak loh yang mau angkat tangan. Nah, adik-adik, 2 poin yang Kanova bagi hari ini. Yang pertama, kita berdoa, minta Roh Kudus turun ke atas kita, Roh Kudus menguasai hidup kita. Yang kedua, mulai melangkah. Yang pertama apa tadi? Minta Roh Kudus. Betul. Yang kedua, melangkah. Jangan tunggu besok aja deh, Kak. Nanti aja deh, Kak. Mulai dari sekarang. Oke, kalau Kanova ngomong apapun, adik-adik jawab ya sekarang. Kapan? Sekarang. Ya, oke ya. Jadi adik-adik, kita mulainya kapan? Wah, jawab sekarang. Besok aja? Sekarang. Nanti saja? Sekarang. Nanti aja? Sekarang. Jadi kapan? Sekarang. Jadi adik-adik, mulai dari sekarang. Yuk, adik-adik, kita sama-sama jadi saksi sehingga makin banyak yang kenal Tuhan, semakin banyak orang yang percaya sama Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Kanova berdoa, setiap adik-adik yang melihat, menonton ibadah hari ini, adik-adik semua dipenuhi oleh Roh Kudus, dan adik-adik menerima kuasa Roh Kudus, dan adik-adik siap untuk menjadi saksinya Tuhan. Roh Kudus menguasai hidup adik-adik, Roh Kudus yang membantu adik-adik untuk berani, untuk bersaksi. Yuk adik-adik, kapan kita bersaksi? Sekarang! Salam adik-adik, bagaimana ceritanya hari ini? Bagus kan? Nah, karena sekarang sudah mau berakhir ibadah sekolah minggu kita, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh sekolah minggu, kami mengucap syukur. Biarlah kami menjadi saksi dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, sekolah minggu kami sebentar lagi akan berakhir. Mari berkati setiap kami, supaya kami menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.